Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha aina ma kanu halalahum ya rabbal alamin wa khususan ila Syekh Abu Hamad Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Syekh Abu Muhammad Al-Ghazali Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Abdullah Syekh Abdul Samad Al-Falimani Syekh Abdul Wahab Al-Mangisi Syekh Abdul Rahman Al-Batawi Syekh dan Al-Fatani Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Haji Muhammad Abdul Badri Abdul Ghani Abdul Samad bin Haji Wasan bin Haji Al-Muhajirin Allah bin Muhammad bin Isa Al-Muqaddam Habib Muhammad bin khususan ila ma'alim hadal kitab Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli Syekh Muhammad bin Ahmad wa ila Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti Syekh Abdul Rahman bin Kamaluddin wa syekhina wa walidina syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Menyambung, kita masih membicarakan tentang tafsir suratul Fatihah sampai sudah dahulu pertemuan dahulu kalimat Rabbil Alamin. Lalu kita masuki ayat yang selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang bersifat pengasih. Ar-Rahman. Ketika kita membaca Ar-Rahman, yang pertama kita perlu perhatikan dari Syekh Abdul Rahman Siddiq dalam kitab Asy-Risalah, sesuaikan tajwidnya, jangan lahan salah baca. Ar-Rah itu ha, bangin leh. Ar-Rahmanir Rahim. Rahnya tafkhim tebal, ra. Rahim, kemudian himnya, haknya pula ada betasdid. Kita bisa dengar orang membaca haknya ditasditinya, hak rahimnya tuh. Jadi sangkut di situ. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Hanya betasdid. Padahal hanya ada betasdid. Jadi yang pertama supaya sempurna membaca Fatihah di dalam kitab Asy-Risalah, tajwidnya dipaskan, jangan sampai lahan salah baca. Kemudian maknanya ulang kita hadirkan di hati. Kalau bisa tafsirnya beda terjemah dengan tafsir.
Kalau terjemah, buka aja terjemah Al-Quran bisa kita mengartikan. Tetapi yang makna yang dimaksud di sini yang lebih dalam lagi yaitu tafsirnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ay zir rahmah, yang memiliki sifat kasih sayang. Wahiyya iradatul khair li ahlihi, menghendaki kebaikan siapa yang menghendaki? Allah bagi ahlinya. Ar-Rahman itu sifat kasih sayang Allah, sifat pemberi Allah kepada siapa saja diberinya. Itu lebih umum daripada Ar-Rahim. Ada sebagian ulama mengartikan Ar-Rahman ini Allah memberi nikmat zahir, semuanya diberi nikmat zahir, umpama awak sehat, orang beriman, orang kafir diberinya rezeki, makanan, minuman, sama orang taat, orang maksiat diberinya juga nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berkata-kata, itu nikmat zahir, semuanya diberinya. Ar-Rahman itu ablagu minar rahim karena hurufnya lebih banyak daripada Ar-Rahim. Ziyadatul huruf tadul, ziyadatul bina tadulu ala ziyadatul makna. Banyaknya hurufnya, binanya itu menunjukkan atas banyaknya maknanya. Artinya lebih umum Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman pemberian Allah, pengasih Allah, semuanya umum kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluknya diberinya rezeki, makanan, minuman, udara untuk bernapas, diberi penglihatan, pendengaran, semuanya diberinya. Anak beriman kah, kafir kah Allah, tetap diberinya. Anak taat kah, maksiat, ingkar kepada Allah kah, tetap diberi Allah Ta'ala nikmat zahir tadi. Nah kalau rahim itu nikmat batin, kada semua diberi Allah. Itu penyayangnya Allah tertentu, sayangnya Allah tertentu kepada yang beriman. Yang kafir kada disayanginya, apalagi di akhirat disiksanya, kekal pulang di dunia akhirat. Tapi menurut orang beriman diberinya nikmat surga. Begitu juga orang taat, diberinya kasih sayang, dikasih sayangi oleh Allah. Nah maka ulama sebagian mengartikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman nikmat zahir, Ar-Rahim nikmat batin. Alhamdulillah kita yang ditaksis oleh Allah beriman, keduanya kita dapat, baik Rahman Allah dan Rahim Allah. Kalau orang kafir atau orang maksiat, itu nikmat zahir aja yang diberi, nikmat batin kada diberi. Nikmat batin, ketenangan jiwa, orang ahli ibadah akan diberi Allah tenang jiwa, dibanding orang ahli maksiat kada diberi. Taufik, hidayah, ilmu, iman, Islam, itu kada semua diberi Allah. Orang-orang tertentu aja yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita ketika kita dapat nikmat zahir seperti nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berkata-kata, awak sehat, umur panjang, itu berarti kita dapat sudah rahmannya Allah. Supaya nikmat zahir ini berterusan kepada nikmat batin, atau supaya kita jangan sampai dapat rahman aja, peroleh juga rahimnya Allah. Dengan apa? Dengan nikmat zahir ini digunakan kepada taat ibadah kepada Allah. Nikmat mata, nikmat nikmat berkata-kata, kita gunakan di jalan yang diridhai Allah. Berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Janji Allah, kalau kita syukuri, Allah tambah. Nikmat mata, melihat, kalau kita syukuri, apakah bertambah mata kita? Kada.
Allah tambah keberkahan mata kita yang hanya kita asalnya mendapat rahman Allah. Dengan kita gunakan taat kepada Allah, Allah tambah dapat rahimnya pulang. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur jar Allah, niscaya aku tambah. Apakah mata kita bertambah? Ada. Telinga kita bertambah? Ada. Mata, telinga, melihat, mendengar nikmat zahir. Lalu kita syukuri, Allah tambah nikmat batin. Mun kita kada syukuri, kada Allah tambah. Bahkan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Mun kita kufur dengan nikmat Allah, nikmat zahir ini kada kita gunakan kepada taat ibadah kepada Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih ya Allah. Tetapi kalau kita gunakan nikmat zahir tadi, kita sudah dapat rahmannya Allah. Nikmat melihat, mendengar, awak sehat nih, umur panjang. Nikmat zahir, kita dapat rahman Allah. Lalu supaya kita dapat rahimnya Allah, gunakan dalam taat ibadah. Umpamanya nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat zahir sudah. Lalu kita syukuri, aku tambah jar Allah, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur dengan nikmat yang kuberi, aku tambah jar Allah. Nambahnya apa? Dengan nikmat batin. Dengan berkat mata kita gunakan melihat Al-Quran, mulut dengan membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab tafsir. Telinga kita gunakan mendengar ilmu agama. Maka bertambah kena taufik hidayah di hati kita, bertambah iman kita, bertambah keislaman kita. Tadi nikmat zahir, mata, telinga, lidah. Lalu kita gunakan hal-hal yang diridai Allah, apa? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Dengan mata, dengan telinga, atau alat-alat kita untuk mendapatkan ilmu. Berarti kita mensyukuri nikmat zahir tadi, maka akan datang nikmat batin. Asbab mata kita melihat ilmu agama, melihat kitab, lalu dapat ilmu. Berarti bertambah nikmat batin. Dengan kita mendengar, duduk di majlis ilmu, nikmat zahir nih, mendengar dulu nih. Lalu kita gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan ilmu. Asalnya nikmat zahir, asbab kita gunakan untuk mendengarkan ilmu, dapat hidayah. Ujar penceramah bagus, sembahyang duha nih, ini. Akhirnya timbul keinginan hendak sembahyang duha. Berkat apa? Telinga kita gunakan mendengarkan ilmu agama. Lalu timbul dapat hidayah, taufik Allah Ta'ala. Ringan, aku hendak sembahyang duha. Gawinya berarti dapat taufik dan hidayah. Taufik hidayah adalah nikmat batin. Nikmat batin tadi kata ulama adalah sifat rahim. Maka kita mudah-mudahan kedua sifat ini kita dapat, rahman dan rahim. Jangan sampai kita hanya dapat rahmannya Allah aja, pemberian Allah aja, nikmat zahir aja. Lalu kadang kita gunakan ketaat ibadah, berarti stop sampai rahman aja. Terus akan dapat rahim pulang. Dengan apa? Gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi, nikmat zahir, dalam taat ibadah kepada Allah, maka bertambah nikmat batin, berarti kita dapat sifat rahimnya Allah pulang. Makanya lengkap Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim dalam hati kita ketika membaca Fatihah tadi. Mudah-mudahan aku dapat rahman dan rahimnya Allah. Bisa, karena Allah bersifat pengasih dan penyayang. Jangan Ar-Rahman gitu aja, belum usah yuk bacaannya leh. Lengkapkan Ar-Rahimnya pulang. Lalu kita pernah mendengar orang berpendapat, mungkinnya ada dalil dasarnya juga, cuma kita kada umpat pendapat orang ini. Amun menyembelih hayam, amun menyembelih sapi, jangan ditambahi Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillah aja, ujarnya. Bismillah aja, Bismillah, sembelih. Jangan ditambahi Ar-Rahman Ar-Rahim.
Menyembelih binatang itu kok jadi sifat Rahman Rahimnya di situ ujarnya. Mungkin ada bujurnya juga menurutnya. Mungkin ini ada kitab, kita ada tatamu kitabnya. Amun jar guru kami memang ada dasar kitabnya. Kita nyembelih binatang, ayam, sapi itulah bukti Rahman Rahimnya Allah. Bagus disambung Bismillahirrahmanirrahim, lengkapakan. Banyak ada kasih sayang, nah ayam menyembelih ayam. Itulah bentuk kasih sayang kita. Sesuai sunnah Nabi, kita menyembelih binatang. Binatang tadi kada mati mudar, mati sia-sia. Coba ayam mati kada bersambelih, mati talanggar kah? Di jalan tuh kada dihargai orang lagi di jalan, dilanggar Honda. Dagingnya kada dipakai orang lagi, sia-sianya. Itu malahan mensia-siakan inya, menghinakan, hina inya jadinya di tengah jalan. Karena lewat pulang mobil, lewat pulang Honda, habis dagingnya kada terpakai. Tapi kalau kita sembelih, dagingnya terpakai. Ini kan jadi bangkai. Yang mun kada sembelih kan jadi bangkai. Tapi mun sembelih, jadi dagingnya tadi tak digunakan, dimakan orang yang memakani orang ahli ibadah pulang. Jadi tenaganya gunakannya taat ibadah. Berkorban sapi dihadiahkan kepada pahala, maka sapi tadi kada mati sia-sianya. Dan apalagi digunakan kurban tadi, maka di akhirat adanya dijadikan kendaraan. Coba aja mati mudar, mati gugur di paret kayaknya, habis sia-sianya. Kadang malahan bentuk kasih sayang kita. Makanya Nabi sembelih ini tajamkan pedangnya supaya ini ancam matinya. Daripada kada sesuai syariat Nabi, kita pernah melihat, tapi di anu aja di HP aja melihat deh, YouTube atau di WA melihat orang yang kada sesuai syariatnya menyembelih, orang kafir nih katanya. Ada yang dibakarnya sapi nih, diikatnya, disemprotnya awan api. Kasihan aja api, lambat matinya, mati terbakarnya, disemprotnya awan api. Ada juga sapi itu diikatnya di suatu batang, nah keliling catoknya awan kapak di belakangnya, keliling catoknya pulang kah itu terus lambat matinya, tersiksanya. Ada juga dengan besi panas, cocoknya di belakang parutnya, lambat matinya, tersiksanya. Ada juga yang kita melihat apa, anjingnya masaki anjing hidup-hidup dimasukkannya dalam kuali, mati dijarang dalam kualinya, tersiksanya. Tapi kalau dengan dipotong urat lehernya putus semuanya, satu matinya matinya, jadi kada terasa siksaan baginya, kada tersiksanya, malahan inya dimuliakan. Nah, inilah bentuk syariat Allah. Kita memuliakan binatang, rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ngaran alam itu bukan manusia aja, binatang pun jadi rahmatnya. Dengan disembelihnya, matinya nyaman, kada tersiksa, dagingnya bermanfaat. Nah, itulah bentuk kasih sayang Allah, dizahirkannya Nabi Muhammad. Allah sayang awan binatang tadi, maka bentuknya diutus Rasulullah rahmatan lil alamin. Jadi kayak apa? Bagus ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan usah ditinggal-tinggal. Menurut satu kaul ulama. Mun yang berpendapat tadi kita kada nyalahkan, tapi kita kada mau umpati. Mungkin ini ada gurunya, ada kitabnya. Kada usah ditambahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin ini ada pendapatnya, kita aja kada tetamu kitabnya. Kita kada nyalahkan, tapi kita kada mau umpati pendapat orang tadi. Jadi kita nyembelih lengkap-lengkap. Kalau perlu pakai Allahu Akbar. Apalagi kita nyembelih binatang kurban leh, salawat, takbir, Allahu Akbar leh. Sembelih lengkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali kepada tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Bunia dibina dua kalimat ini lil mubalaghah,
untuk sifat mubalagah bersangatan min rahim. Kalau rahim sayang. Tapi kalau ar-Rahman ar-Rahim ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil makna. Bertambahnya binanya, hurufnya itu menunjukkan bertambah banyaknya makna yang terkandung dalam kalimat itu. Warahmah fil asli riqatu fil qalbi. Dan rahmah itu ada tambah butahnya pulang rahmah leh. Nah, ini di pembahasan kalimat. Mubalaghah fi asli pada asalnya riqatul lemah lembut fil qalbi di hati. Sifat maras kasihan. Taqtadi at-tafaddula wal ihsana. Menuntut kepada kelebihan dan kebaikan. Wahia bihadzal makna mustahilun fi haqqihi ta'ala. Ini makna riqatul qalbi itu dipakaikan kepada makhluk, bukan dipakai kepada hak Allah Ta'ala. Patuh malu ala ghayatihi. Panjang pembahasannya. Lianna ma istahala 'ala Allahi bi'itibari mubdihi wa warada yutlaqu panjang ar-Rahman akibat rahim. Kita langsung aja panjang pembahasan tafsir di dalam sini. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Ini dalam tajwid, dalam tafsir disebutkan ada dua cara bacanya. Kita masuki pulang. Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca panjang ma-nya, ada yang membaca handap. Boleh ya. Ini hilaf ulama daripada ulama qiraah. Ada membaca man qara'a Malik panjang. Ada membaca pendek. Tapi membaca handap khawatir hati-hati kalau teka Malikin Nas. Ar-Rahmanir Rahim Malikin Nas takasih orang Malikin Nas. Nah, jadi boleh dibaca panjang ya. Ai al-jaza'u wa huwa. Nah, kita baca tajwidnya dulu. Malikin Nas, Maliki Yaumiddin. Hati-hati jangan sampai bertasdid kapnya. Jangan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu bertasdid kapnya. Yang hilaf ulama tadi ma-nya ada yang panjang, ada yang handap. Tapi kalau kapnya bertasdid itu kadada hilaf. Artinya ulama kadada baca kayak itu. Bertasdid kapnya itu kita aja yang salah baca. Maliki Yaumiddin. Kita kadang sering dengar orang yang minta bujurakan Fatihah, di sini sangkutnya Maliki Yaumiddin. Jangan terbaca lik itu, jangan sampai terbaca. Li, jangan lik. Kalau lik itu kapnya bertasdid. Berarti menambah tasdid. Huruf Fatihah, bacaan Fatihah kada boleh ditambah, kada boleh dikurangi. Tasdidnya jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, kalau kita baca Maliki Yaumiddin, kapnya bertasdid, tambah tasdid. Sedangkan ma-nya itu ada ulama berpendapat ma-nya panjang, ada ma-nya handap. Itu boleh kita baca. Tapi kalau lik jangan dibaca. Lik. Kemudian Maliki li, jangan lik. Maliki, jangan Maliki. Maliki yau itu lin. Lin ini waw mati sebelumnya fathah, hukumnya lin. Hukum lin ini dalam tajwid apabila dia di tengah kalimat, di pertengahan kalimat tidak berhenti, maka wajib dibaca pendek, kada boleh panjang. Tetapi kalau ia di akhir kalimat atau kita wakafkan, maka boleh pilih, boleh panjang, boleh handap. Seperti orang sholat ajan subuh tadi, as-salatu khairum minan naum, panjang naumnya boleh.
Kalau di Makkah itu handap. Salatu khairum minan naum. Ya, handap aja naumnya. Mungkin kita di tambilahan panjang. Naum artinya apa? Guring, gile. Pantasan. Tarik tambah tarik selimut kawan. Guring, ya kawan le. Naum itu lin sama juga. Lail, ya mati sebelumnya fathah. Di fathah sesudahnya waw mati atau ya mati maka dihukumkan lin. Kalau dia di tengah kalimat artinya kita kada bewakaf di situ, kada berhenti baca terus, maka wajib pendek sekedar waw mati. Ini kadang dilakukannya ditambah dilakukannya tambah jadi matnya 2 harkat. Maliki yaumiddin. Wah, ya bagusnya lagunya ya. Lagunya bagus, tajwidnya kada pas. Jadi yaunya jangan dipanjangkan karena ini hukum lin di tengah kalimat. Maka sekedar waw mati aja. Maliki yaumiddin. Jangan Maliki yaumiddin. Allah diminta hak di belakang oleh bagusnya jaminan toko dek sekalinya lagu aja bagus, tajwidnya kada pas. Manang di lagu oleh. Kemudian pulang sudah yaunya middin, jangan bercampur dalnya tadi bercampur tak. Contoh Maliki yaumiddin, dinnya bujur dal, cuma mitnya tak. Jadi apa? Langsung ke dal ditebalkan. Maliki yaumid tebal. Middin. Jangan middin. Dinnya bujur dal tapi mitnya makhrajnya ke huruf tak. Jadi tajwid kita perlu paskan. Biar saya Abdul Rahman Siddiq tadi kan di dalam kitab Asyarah Salah bacanya sesuaikan tajwid, jangan lahan salah baca. Batu pulang sesudah itu hanya dihadirkan maknanya di dalam hati. Apa maknanya dalam hati? Maliki yaumiddin ay al jaza, hari pembalasan. Yang memiliki, yang menguasai. Bisa juga raja yang menguasai. Hari agama ay al jaza, hari pembalasan. Untung ada hari kiamat ini. Coba aja kada ada hari kiamat. Kasihan orang yang di dunia kada sempat, keadilannya belum ditegakkan. Amun hukum di dunia ini bisa aja disongkok. Pengadilan di dunia ini siapa yang banyak duit dia menang walaupun dia salah. Kalau seandainya kada ada pengadilan di akhirat, kasihan orang yang banyak dizalim, kada sampai diselesaikan, kada sempat diselesaikan di dunia meninggal dehnya. Ada yang duitnya dihutang orang kada dibayarinya, meninggalnya, kasihan deh. Tapi alhamdulillah ada hari pembalasan. Sekecil apapun, sebiji zarah pun, baik itu kezaliman ataupun taat ibadah, ada nilainya di akhirat karena ada didatangkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan walaupun sebiji zarah dilihatkan. Kejahatan kayak itu juga walaupun sebiji zarah. Maka hati-hati kita jangan sampai menzalim orang walaupun sebiji zarah, karena di akhirat ada Allah tegakkan pengadilannya, dan pengadilan Allah Maha Adil. Nah, jadi kita yang merasa terjalimi, jangan sibuk memikirkan hendak membalas. Timbul dendam di hati kita. Batu dendam, terpendam, akhirnya gering mati. Hendak membalas kedua ini atau membalas kada ada kesempatan. Akhirnya ada penyakit hati di hati kita, sifat dendam, hikit. Maka serahkan aja kepada Allah. Jangan sibuk kita hendak membalas. Allah Maha Adil. Itu aja. Mun kita sibuk hendak membalas, sudah kita sampaikan dahulu.
Kadang balasan kita nih kada sesuai dengan keinginan kita, kurang, belum puas kita. Amun lebih kita pulang kena dituntutnya di akhirat. Inya menyakiti kita atau nyambati kita 3 kali, kita balas 5 kali, kita pulang kena di akhirat dituntut orang. Jadi kayak apa? Serahkan kepada Allah Maha Adil. Apakah kita kada membalasnya lepas? Kada. Allah kada guring, Allah kada mati. Tahu pacangan dibalaskannya kan. Jadi kita jangan sibuk untuk hendak membalas. Maka kita pahala kita ada, pahala sabar. Kemudian apakah kita sabar kada membalasnya lepas? Kada. Tetap Allah balaskan. Man zalama zulima. Bahkan belum di akhirat Allah pulahkan orang lain yang menjaliminya pulang. Inya berhutang duit kita kada bayar. Karena ada duitnya tuh dihutang orang kada bayar di orang juga kena. Tapi kita pahala kita tetap kada hilang. Tetapi kalau kita sibuk hendak membalas, timbul dendam, penyakit hati, mengotori hati kita, sembahyang kada khusyuk, membaca Quran kada khusyuk, sibuk tadi mikirkan di hatinya ngaran orang tadi di hatinya, siang malam dipikirkan sampai gering. Bagus kita memikirkan ibadah lagi, ibadah kepada Allah. Jangan sibuk karena hati kita hibak dengan ngaran orang tadi. Maka ya apa hendak usuk sembahyang. Allahu Akbar, seikungan muhanya kelihatan nih. Ngenangnya tadi Pak. Jadi kayak apa? Serahkan kepada Allah. Walaupun ya kita mampu membalasnya, orang yang dizalimi lalu inya mampu membalas tapi kada hendaknya. Itu orang yang jagau sebenarnya. Bukannya berani melawan orang, berkelahi hebat, kada. Yang ngaran jagau itu yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Padahalnya mampu membalas tapi kada hendak. Ada juga yang hendak membalas tapi kada mampu. Ini mampu membalas tapi kada hendak. Karena apa? Serahkan kepada Allah. Allah Maha Adil. Nah ini adanya hari pembalasan. Ini hikmahnya ada hari kiamat, hari pembalasan, supaya sekecil apapun kezaliman seseorang itu pasti Allah balaskan. Jadi kita jangan disibukkan untuk membalas. Bahkan dalam hidayah itu salikin berbalik ke kita kalau kita membalasnya banyak. Di kita pulang dituntutnya di akhirat kena. Karena lebihan kita membalas daripada zalimnya tadi. Hanya menzalim kita 3 kali, kita balas 4 kali. Maka kita pulang dituntut orang di akhirat kena. Bahkan kata perkataan hikmah menyebutkan jangan sampai orang zalim ke kita, si A zalim ke kita, sifat zalimnya menjangkit ke kita, kita pulang zalim pulang, kayak penyakit menular. Zalimnya itu menular ke kita, lalu kita pulang zaliman orang. Padahal kita asalnya dizalimi, lalu kita balas, sehingga sifat zalimnya menjangkit ke kita, lalu kita pulang zalim. Al-jazaa wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Khussa dikhususkan bizikri dengan disebutkan di sini li'annahu karena bahwasanya Malik atau Malik baca panjang la malika zahiran bihi li ahadin illallahu ta'ala. Kada ada, bisa diartikan Malik ini raja yang menguasai, zahiran bihi secara jahir nyata, bihi pada hari kiamat nanti li ahadin bagi seseorang illallahu ta'ala kecuali hanya Allah. Bidadilin dengan dalil liman al-maliku al-yawma lillah, bagi orang yaitu Allah yang kerajaannya pada hari kiamat itu milik Allah semuanya. Al-mulku diasali kata daripada kerajaan yang memiliki. Malik pamaknahu, maka maknanya malikul amri, yang memiliki urusan perkara kullihi semuanya fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Cuma kena ada orang-orang tertentu yang diizini Allah memberikan syafaat, pertolongan. Paling besar syafatul uzbahnya Rasulullah. Itu pun atas izin Allah juga. Mun Allah kada mengizini, nah
Bukan hanya nabi juga, para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang yang hafal Quran diberikan Allah Ta'ala izin. Jadi artinya Allah juga. Nah, cuma ada orang-orang tertentu yang diberi Allah izin memberi syafaat, memberi pertolongan untuk yang berisi anak hafal Quran. Maka di akhirat kenanya memakai mahkota di kepala orang tuanya, dan dia bisa memberi syafaat tergantung yang diberi izin Allah, bisa dua orang abah mamanya nyata dah. Syafaat itu orang tuanya yang masuk neraka bisa ditariknya, atau orang alim, ulama, para wali Allah itu bisa memberi syafaat. Maka kita berpatuh-patuh awan wali Allah, berpatuh-patuh awan kekasih Allah, berpatuh-patuh dengan para ulama. Mudah-mudahan ulama yang kita patuhi tadi berisi syafaatnya banyak orangnya, habis keluarganya ada lagi. Alhamdulillah mun kita patuh-patuh kenal di dunia bisa syafaat. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani kan banyak. Ada orang yang sama ngarannya aja bisa dapat syafaat daripada ulama tadi. Nah, yang syafaatul uzma yang paling kenal adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena berdiri di timbangan, di samping timbangan. Asalnya Nabi sudah nyebrang melewati Siratul Mustaqim, masuk ke dalam surga sudah. Tapi dilihatinya surga kededaan orang manusia ini masih di padang mahsyar lagi. Lihatinya kosong surga masih. Yang ada paling bidadari. Mana ada orang tambilahan nih, orang pare 14 kededaan. Bulik sidin umati aja sidin, mana umatku kededa. Hakon bisidin bebulik ke padang mahsyar. Padahal tahu sidin di padang mahsyar itu tempatnya panas, padat orangnya banyak. Di surga nyaman sudah. Mun kita langsung berubah lagi surga dulu. AC dingin dah, nyaman sudah. Ini hakon Nabi bebulik, kayak itulah Nabi kita, sayang nyawan kita. Tinggal kitanya aja lagi. Bebulik Nabi, mana umatku aja Nabi, mana umatku. Nah, lalu Nabi diberi Allah izin untuk memberi syafaat pertolongan kepada siapa yang diakui sebagai umatnya. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika itu banyak umat manusia, bagaimana engkau membedakan ini umatmu mana kada? Ujar Nabi, aku kenal dengan umatku itu dengan cahaya wudhu, asarul wudhunya, maka lebihkanlah gurrah muhajjalin, gurrah basuhan muha dilebihkan, jangan pas-pasan, lebihkan. Muhajjalinnya basuhan tangan, jangan pas-pasan siku, lebihkan. Sebanyak apa kita melebihkan, sebanyak itu bercahaya kena di akhirat. Nabi dari jauh sudah melihat, oh ini ciri-ciri umatku ya Nabi. Nah, diakui Nabi sebagai umatnya, lidahnya selalu basah dengan sawa, wajahnya basah dengan cahaya wudhu. Ketika ada diriwayatkan ada seseorang yang ditimbang amalnya, amal baik amal jahat sama, amal baik amal jahat sama, seimbang. Lalunya khawatir nih, apa nih, masuk surga masuk neraka, gugup dah. Neraka itu api isinya, oh takutan aja masuk neraka. Lalu Nabi melihat, nah ini umatku aja Nabi yang sering bersalawat, wajahnya bercahaya dengan wudhu. Ambilkan Nabi surban anak Nabi di timbangan kebaikan, berat timbangan kebaikannya, akhirnya ditentukan surga, masuk surga. Bahkan ada orang yang dosa besar, timbangan amal baiknya sedikit, timbangan amal jahatnya banyak. Jadi guru kami, Imam Mangki, timbangannya tuh beda kayak timbangan kita di dunia. Amun berat ke bawah, amun ringan ke atas leh. Ini kada. Ini model dalam Ihya itu sebutkan ini anunya tihangnya. Ini persis kayak timbangan amas bahari. Tihangnya, lalu lisannya, lalu bergantung pipiringannya. Nah, diandak sini. Mun kita timbangan kita di dunia kan ditandak berat piringnya nih. Diandak bebarat, diandak bebarat. Ini kada, semakin barat sini semakin naik. Jadi andak sini naik. Tapi mana sini naik. Jadi yang mana banyak barat naik ke atasnya. Jadi yang mana tinggi itu yang menang.
Mungkin kita timbangan di dunia leh, diandak turun ke bawah, yang mana berat ke bawah itu yang banyak. Jadi ada orang yang amal jihadnya banyak, di atas, amal baiknya sedikit di bawah. Tapi Nabi ini umatku nih, hanya baca salawat sehari 100 kadang kurang. Andak Nabi pulang surbannya. Ada di kita kisahkan di Irsalul Ibad, seorang ahli maksiat rentenir, membungakan duit, suka makan bunga kambang. Ini ada yang pirang kambang kaladi, bukan kambang, bukan bunga kambang nih, duit berbunga. Bang 46 pinjam 6, bulik pinjam 4, bulik 6. Ketika rupanya orang tadi naik haji bawa duit riba tadi, rupanya di separuh jalan meninggal, wajahnya diserupakan Allah seperti binatang. Keluarganya, anaknya bingung nih, anak menyelenggarakan kayak apa. Separuh di pertengahan jalan minta bantu awan orang kampung, supan muhang kayak binatang, kayak babi deh. Diselenggarakan surangan, kada mungkin deh surangan. Lalu sedih aja. Dalam kesedihannya tadi, teman taguring, dalam mimpi didatangi orang yang tampan, orang yang bersih, yaitu Rasulullah. Lalu Rasulullah datang melihat tadi. Lalu pemuda tadi mengadu, anaknya tadi mengadu, ya Rasulullah, ini abahku nih kayak ya Nabi tahu aku, abahmu nih gawiannya makan riba tuh ganal dosanya, bahkan dalam ada riwayat menyebutkan lebih besar seperti orang menzinahi ibunya. Kan riba tuh, jangan dianggap remeh dosa riba. Abahmu nih gawiannya riba, oleh sebab itulah muhanya diserupakan Allah seperti binatang. Tapi orang ini walaupun inya ahli riba, ahli maksiat, ada juga sisi baiknya orang ini. Baiknya napa? Saban hari kada kurangnya bersalawat awan Nabi 100 kali. Sebelum guring kada kurang dari 100 bersalawat kepada Rasulullah. Lalu Nabi minta izin awan Allah, lalu diberi izin, diberitahu Pak Nabi, ini ada orang yang ahli salawat nih meninggal, tapi rupanya seperti itu. Lalu Nabi minta izin kepada Allah, diberi izin untuk memberi syafaat orang ini tadi. Lalu didatangi Nabi, dipusut Nabi wajahnya, lalu berubah jadi manusia bersih kayak biasa. Terbangun pemuda tadi, muhanya seperti manusia sudah. Gembiralah pemuda tadi sesudah minta tolong dengan orang kampung, orang desa tadi diselenggarakan, lalu ia melanjutkan perjalanan hajinya sampai di Makkah. Saking gembiranya dengan salawat ini, dimanapun tempat di Makkah itu, di rukun, ketika tawaf, ketika sa'i, salawat aja bacanya. Lalu ketemu ulama ketika itu, jar ulama di Makkah nih, ketika tawaf di Ka'bah itu ada bacaan khusus, membetuli rukun Yamani ini bacaannya, rukun Syami ini bacaannya, ketika sa'i ini bacaannya. Engkau ngapa salawat terus? Ujar pemuda tadi, kayak ini ceritanya. Ya, ceritanya tadi, yang abahnya tadi yang ahli maksiat tapi dapat syafaat dari Rasulullah karena banyak salawat. Tapi jangan pulang, kayak itu jangan ada apa-apa, aku makan riba banyak aja salawat. Jangan salah paham kayak itu leh. Itu orang-orang tertentu aja yang diberi Allah syafaat, diberi Rasulullah syafaat. Maka kita jangan kita anggap remeh. Artinya dosa maksiat ditinggalkan, salawat jalan terus. Itu yang kita harapkan, karena di akhirat syafaat Rasulullah. Jadi di akhirat kena ada orang-orang yang dapat syafaat, minum telaga kausarnya Rasulullah, dapat syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat syafaat kena di hari kiamat. Dengan apa? Dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Allah aja bersalawat deh. Padahal Allah yang ciptakan alam nih, Allah yang ciptakan Nabi Muhammad. Betul inya pulang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saking hebatnya amalan salawat. Allah mahuluakan biasanya. Allah nyuruh sembahyang, beda. Sesungguhnya Allah sembahyang.
wahai manusia sembahyanglah engkau, aqimis salat. Tapi kalau salawat Allah dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Lalu ditanya, apa salawat Allah? Apa salawatnya malaikat? Allah bersalawat mencurahkan rahmat. Jadi mun kita bersalawat kepada Nabi, dalam riwayat Sayyidina Anas, sekali Allah mencurahkan rahmat kepada kita 10 kali. Kalau kita membaca salawat 10 kali, ujar Nabi, maka Allah mencurahkan rahmat 100 kali. Jadi salawat Allah itu curahan rahmat. Innallaha, sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, mencurahkan rahmat kepada Nabi. Jadi kita bersalawat kepada Nabi tidak ada bandingannya dengan salawatnya Allah. Kita hendak bersalawat kepada, walaupun seduniaan kada ada bersalawat kepada Nabi, Nabi tetap mulia, tetap hebat. Yang bersalawat ni Allah. Tetapi salawat kita itu manfaatnya kembali kepada kita juga yang mengambil manfaat, baik di dunia apalagi di akhirat. Kita kada ada yang bersalawatnya seduniaan, kada menurunkan derajat Nabi. Allah yang bersalawat kepada Nabi, udah apa kurangnya? Walaupun seduniaan seluruh alam kada ada yang memuliakan Nabi, Nabi tetap mulia, yang memuliakannya Allah. Nah, innallaha wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallu itu fi'il mudhari dipakaikan kepada hal dan istiqbal. Hal dan istiqbal, sekarang dan akan datang. Jadi Allah senantiasa, maknanya terus menerus, kada pernah putus-putusnya mencurahkan rahmat kepada Nabi. Salawatnya malaikat apa? Memintakan ampun, memintakan ampun kepada Nabi. Nabi itu kada perlu dimintakan ampun oleh malaikat, nyata sudah diampuni oleh Allah. Nah, yang kita syahid, Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya munada, menyeru, memerintahkan kita, memanggil kita untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu fi'il amar. Sallu, shalla yusalli tasliyatan, fa huwa musallin wa jaka musallan. Salli, salliya, sallu, fi'il amar untuk dipakaikan kepada jamak. Sallu, bersalawatlah kalian, kita hitap kepada manusia. Ya ayyuhallazina amanu, yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Salawat itu manfaatnya kembali kepada kita. Nabi itu ibarat banyu itu hibak sudah, dengan amal rahmat Allah sudah hibak dah. Lalu kita doakan supaya ditambahi rahmat lagi. Ibarat banyu itu limpas sudah, limpas. Nah, maka limpasan itu kembali ke kita juga. Bahkan guru kami diibaratkan seperti lampu. Nabi itu seperti lampu menerangi. Salawat itu ibaratkan watt lampu. Semakin banyak kita bersalawat, ibarat semakin membanyakkan wattnya. Amun watt lampunya banyak, berarti tarang lampunya. Amun tarang, yang ambil manfaat siapa? Kita. Mun lampunya tarang kah, urup kah, ada pengaruhnya begini. Tapi mun tarang, kita yang nyaman. Amun kurup, kita yang ngalih. Nah, begagap kurup lampunya. Nah, jadi semakin banyak kita bersalawat on Nabi, semakin kita yang banyak ngambil manfaatnya. Ibarat banyu tadi limpas ke kita juga. Ibarat lampu tadi tarang, kita juga yang untung. Lampu itu tarang, nyaman leh, hendak menulis malam nyaman. Hendak berjahit ibu-ibu nyaman. Coba aja kurup, ngantuk, kan melihat. Nah, diibaratkan seperti itu. Maka semakin banyak kita bersalawat, semakin tarang hati kita. Ibarat lampu tadi. Nah, kemudian waktu pun habis, ini waktu isyak masuk sudah. Insyaallah, karena pada kesempatan lain kita sambung pulang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya tadi tajwid dipaskan dahulu, datangi ulama-ulama, guru-guru yang mengajari tajwid, minta bujurakan bacaan Fatihah kita. Jangan sampai kita bujura sudah bacaan kok, sekali minta dengarkan awan ahli tajwidnya salah.
cara mewasalnya, mewakafnya dipaskan. Bahwa itu pulang jangan sampai salah baca tadi lahan, kemudian maknanya dinyatakan di hati, kemudian yang ketiga amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang mengamalkan Fatihah ini sama mengamalkan sebukuan Al-Quran. Karena apa? Fatihah itu indungnya Quran, Ummul Quran. Kesimpulan Al-Quran itu ada dalam Fatihah semuanya. Mungkin cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada ilmu yang dapat kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah wal khatimah bisyahada wa khusnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyibah wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa wa du'ain la yustajabah. اللهم ارزقنا الاخلاص بطلب العلم ونسله وجميع الطاعات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله.